Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman salima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Allahumma ja'alna mukhlisin wa ja'alna sabirin wa ja'alna syakirin. Allahumma yassir lana bi ta'limil fiqhil muamalah. Allahumma yassir lana bi ta'limil fiqhil muamalah. Allahumma yassir lana bi ta'limil fiqhil muamalah. Amin, amin, amin. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Absen kelas 4D. Tanggal 17. Arsila Khairunisa. Hadira Ibu. Asma Fatoni. Hadira Ibu. Atiyah Dia Ramadhani. Hadira Ibu. Aulia Amani. Hadira Ibu. Aulia Rohali. Hadira Ibu. Ayu Ratna. Hadira Ibu. Ayu Triwahyuni. Ayu Triwahyuni ada? Hadira Ibu. Hadiro. Azizatul Lailina. Hadira Ibu. Dira Fitri Az-Zahra. Sakit Ibu. Sakit. Firna Nahwa. Ada Firna Nahwa? Fitri Salsabila. Hadira Ibu. Khofifah. Hadira Ibu. Husnul Khotimah. Husnul. Lisa Kurniati. Hadira Ibu. Lucy Meilani. Hadira Ibu. Lutfia. Hadira Ibu. Munawaro. Hadira Ibu. Nurhaliza. Hadir Ibu. Nurnimawati. Ada Nurnimawati? Nurul Farida. Hadira Ibu. Nurul Fatona. Hadira Ibu. Nurul Izza. Hadira Ibu. Nurul Lisa. Hadira Ibu. Putri Piliang. Hadira Bu. Rismawati. Risma. Rohemi. Hadira Ibu. Risma ada? Ini barusan Rohemi ya? Iya Ibu. Rismawati Kemudian- dalam Zoom ada Ibu. Oh, tapi nggak nyaut ya? Iya. Safira. Hadira Ibu. Siti Sarah. Siti Sarah. Siti Siva Romdonia. Siva. Sarah nggak ada. Siva nggak ada. Suwaiba. Hadir Suwaiba Bu. ada. Syahida. Hadira Ibu. Siva Fauzia. Hadira Ibu. Umu Nadiatul Latifah. Umu Nadia. Umniyatis Solihah. Hadira Ibu. Wafik Nur Aziza. Hadira Ibu. Zarfani Nahwa Jannah. Zarfani. Zianatul Zakiyah. Hadir Ibu. Hadir Hadir. Ibu. Ziana Baik. hadir. Ibu, Nanti- Zarfani dia mati lampu Ibu. Yang masih itu nanti Ibu pas selesai Ibu absen lagi. Atau kalian ingatkan Ibu bahwa ada yang tadi Ibu absen masih nggak ada, sekarang udah ada. Baik.
Selanjutnya diskusi Ibu serahkan kepada moderator kelompok makalah hari ini. Kepada moderator Ibu persilahkan. Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu Ibu Siti Sophia MA, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, yang dimana kita masih bisa berkumpul di pertemuan perkuliahan kali ini. Salawat serta salam mari kita junjungan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, saya selaku pemakalah akan memaparkan materi yang berjudul transaksi akad dalam Islam. Materi yang pertama yaitu ada pengertian akad dalam Islam. Dalam bahasa Arab, lafaz akad berasal dari kata aqada, yaqidu aqdan. Secara bahasa, kata akad mempunyai beberapa arti sebagaimana dirumuskan oleh beberapa ulama antara lain. Yang pertama, Wahba Az-Zuhaili mengartikan kata akad sebagai berikut. Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan atau penguat dan ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi dari satu segi maupun dua segi. Pendapat yang kedua dari Muhammad Abu Zahra, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Musli, mengemukakan pengertian akad secara bahasa sebagai berikut. Yang pertama, akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya. Lawannya adalah al-hilu atau melepaskan. Juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Selain dua pendapat tersebut di atas, kata akad secara bahasa diartikan sebagai sambungan, yaitu aqadah. Maksud dari kata sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Adapun pengertian akad secara istilah sebagai berikut. Yang pertama, menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak seperti wakaf, talak, dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Yang kedua, menurut ulama Hanafiyah, akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya, atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan antara pembicara salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek. Yang ketiga ada menurut Wahba Az-Zuhaili, yang artinya kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya. Menurut Hasbi As-Siddiqi, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetap kerelaan kedua belah pihak. Yang terakhir, menurut Ahmad Azhar Bashir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Dari definisi tersebut dapat diketahui pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan antara ujung sesuatu. Adapun pengertian akad secara istilah yaitu pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya berupa kewajiban, memindahkan, mengalihkan, maupun menghentikannya. Selanjutnya ada materi dasar hukum akad dalam Islam.
Quran Surat Al-Maidah ayat 1 memerintahkan secara tegas kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan setiap akad perjanjian, baik yang tersurat maupun tersirat di dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan akad pada ayat ini adalah janji-janji serta sumpah-sumpah untuk menaati segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Secara spesifik, Zaid bin Aslam berpendapat bahwa akad-akad yang dimaksud pada ayat ini meliputi 6 hal. Yang pertama, janji hamba kepada Allah. Yang kedua, akad syirkah, akad jual beli, akad nikah, akad sumpah. Dan yang terakhir, bersumpah dengan nama Allah dan akad sumpah. Dasar hukum ini dilakukannya akad dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Dan demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Berdasarkan beberapa ayat yang di atas, bisa dilihat ya di makalah bahwa ada beberapa ayat yang mengartikan tentang akad. Tapi yang membahas tentang akad dalam muamalah ialah Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Dapat diketahui bahwa lafaz akad dan beberapa turunannya yang terdapat dalam Al-Quran memiliki beragam makna umum dan khusus. Namun demikian hanya terdapat dalam satu ayat yang menunjukkan makna akad secara umum, yakni lafaz akad ya sebagaimana dalam Surat Al-Maidah ayat 1. Selanjutnya syarat-syarat rukun-rukun. Selanjutnya ada rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya akid. Akid adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. Maqud alaih ini adalah benda-benda yang akan diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian pada gadai dan hutang. Yang ketiga ada maudu al-akid, yang artinya tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akadnya. Dalam akad jual beli misalnya tujuan pokok akadnya itu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Terusnya yang terakhir yaitu ada sigot akid. Sigot akid ini yaitu ijab kabul. Arti ijab sendiri yaitu ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga penjual dan pembeli dapat membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos. Selanjutnya itu ada syarat-syarat akad. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan dan karena boros. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukum. Yang ketiga, akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Yang keempat, janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila rohan atau gadai dianggap sebagai imbalan amanah atau kepercayaan. Yang terakhir, ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka apabila berhijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berhijab
berijab telah terpisah sebelumnya adanya qabul, maka ijab tersebut dinyatakan batal. Selanjutnya, jenis-jenis akad. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, jika dilihat dari keabsahannya menurut syara. Yang pertama, akad sahih. Akad menurut keabsahannya ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada akad sahih. Akad sahih ini adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Yang kedua keduanya itu ada akad tidak sahih. Akad tidak sahih ini adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Contoh, akad jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, jual beli babi, dan jual beli minuman keras. Dari aspek hukumnya, akad ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh pihak yang berakad. Dan yang kedua, berdasarkan ada dan tidak adanya kismah. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada akad musamah. Akad musamah ini yaitu akad yang telah ditetapkan syara dan ada hukum-hukumnya seperti jual beli, hibah dan ijarah. Yang keduanya ada ghairu musamah, yaitu akad yang belum ditetapkan oleh syara dan belum ditetapkan hukumnya. Yang ketiga ada berdasarkan zat benda yang diakadkan. Yang pertama itu benda yang berwujud, yang kedua benda yang tidak berwujud. Yang keempat, berdasarkan adanya unsur lain di dalamnya. Terbagi lagi menjadi tiga, yakni ada akad munjiz, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaannya adanya akad. Yang kedua itu ada akad mu'alaknya. Akad mu'alak itu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalnya, penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Yang ketiganya ada akad mu'alak, ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Yang kelima, berdasarkan disyaratkan atau tidaknya akad. Terbagi menjadi dua, yaitu akad musyara'ah dan akad mamnu'ah. Akad musyara'ah ini yaitu akad-akad yang dibenarkan syara seperti gadai dan jual beli. Terusnya ada akad yang keduanya ada akad mamnu'ah, ialah akad-akad yang dilarang syara seperti menjual anak kambing dalam perut ibunya. Yang keenam, berdasarkan sifat benda yang menjadi objek dalam akad. Kedua itu akad ainiyah, ialah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang seperti jual beli. Yang B-nya ada ghairu ainiyah, ialah akad yang disertai dengan penyerahan barang-barang karena tanpa penyerahan barang pun akad sudah sah. Yang ketujuh ada berdasarkan cara melakukannya. Yang A ini akad yang harus disanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri dua saksi, wali, dan petugas pencatat pernikahan. Yang B-nya yaitu akad ridaiyah, ialah akad ridaiyah ialah akad yang dilakukan Akad ridaiyah ialah akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak seperti akad-akad pada umumnya. Yang kedelapan, berdasarkan berlaku atau tidaknya akad.
terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada akad nafizoh, yaitu akad yang bebas dan atau terlepas dari penghalang-penghalang akad. Yang keduanya ada akad mauqufah, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad luli atau akad yang berlaku setelah disetujuinya pemilik harta. Dan yang kesembilan ada berdasarkan luzum dan dapat dibatalkan. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad nikah. Manfaat perkawinan seperti bersetubuh tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, akan tetapi akad nikah bisa diakhiri dengan cara yang dibenarkan syarak. Keduanya, akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak dapat dipindahkan dan dapat dirusakkan seperti akad jual beli dan lainnya. Yang ketiganya ada akad lazimah yang menjadi hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diambil orang yang menitip dari orang yang dititipi tanpa menunggu persetujuan darinya. Begitupun sebaliknya, orang yang dititipi boleh mengembalikan barang titipan pada orang yang menitipi tanpa harus menunggu persetujuan darinya. Yang ke-10 ada berdasarkan tukar menukar hak. Terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada akad mu'awadoh, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti akad jual beli. Yang kedua akad tabaruat, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti akad hibah. Yang ketiganya ada akad yang tabaruat pada awalnya namun menjadi akad mu'awadoh pada akhirnya seperti akad qorod dan kafalah. Yang ke-11 ialah berdasarkan harus diganti dan tidaknya. Itu ada tiga lagi, yaitu yang pertama ada akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda-benda akad diterima seperti qorod. Yang kedua itu ada akad amanah, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda bukan oleh yang memegang benda seperti titipan. Yang ketiganya ada akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Salah satu seginya adalah dhaman dan segi yang lainnya merupakan amanah seperti ron. Selanjutnya yang ke-12 itu ada berdasarkan tujuan akad. Di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tamlik, yaitu seperti jual beli. Yang kedua mengadakan usaha bersama seperti syirkah dan mudharabah. Yang ketiga ada tausik, yaitu memperkokoh kepercayaan seperti rahan dan kafalah. Yang keempat ada menyerahkan kekuasaan seperti wakalah dan wasyiyah. Yang kelima ada mengadakan pemeliharaan seperti idah dan idah atau titipan. Yang ke-13 berdasarkan faur dan istimror. Terbagi menjadi dua, yaitu ada akad fauriyah. Yang kedua itu ada akad istimror atau zamaniyah. Akad fauriyah ini yaitu akad-akad yang tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja seperti jual beli. Yang kedua ada akad istimror atau zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan seperti i'arah. Dan yang ke-14, yang terakhir berdasarkan asliyah dan tabi'iyah. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu akad asliyah, akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu lain seperti jual beli dan i'arah. Yang keduanya akad tabi'iyah, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain seperti akad rahan, tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang. Materi yang terakhir yaitu aplikasi akad di masyarakat. Contoh pengaplikasian akad dalam praktik perbankan misalnya. Yang pertama, pembiayaan KPR pada bank syariah. Pembiayaan KPR merupakan salah satu contoh akad musyarakah dalam perbankan syariah. Unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Adapun nisabahnya diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabah tiap bulannya. Yang keduanya ini ada kerjasama usaha bagi hasil. Kerjasama bagi hasil dilakukan dengan meminta investor menanamkan modalnya dalam pengembangan suatu bisnis.
nantinya akan dibuat kesepakatan mengenai bagian keuntungan yang akan diperoleh investor tersebut. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke acara sesi tanya jawab. Di grup sudah ada pertanyaan dari Ternana Firdaus. Pertanyaan yang pertama, yakni, kalau kita sebagai guru di sekolah, kan pekerjaan utamanya mengajar. Nah, kalau mengajarnya ini sudah jelas dapat upahnya berapa, namun kadang kan juga ada dikasih tugas untuk jaga piket, rapat, dan lain-lain. Yang ternyata dikasih upah namun tidak dijelaskan dapat berapanya. Apakah tidak masalah akad yang seperti ini? Mohon penjelasannya. Yang kedua, yaitu pertanyaan yang kedua, tentang akad tidak sahih. Itu contohnya akad jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Lalu bagaimana jika sebelum belajar tentang muamalah ini, ternyata ada akad-akad yang tidak sahih, seperti kasus waktu kecil udah jajan sendiri ke warung, apa yang harus dilakukan? Baik, saya akan menjawab yang pertama terlebih dahulu ya. Sebentar, Siva sendirian ya nggak? Iya Ibu, Umu Nadianya nggak ngerespon Ibu. Tapi ikut buat nggak Umu Nadia? Nggak juga Ibu. Oh berarti ini sendirian semua, Siva semua? Iya, ini cuma materi saya doang Ibu, yang materi Umu Nadianya nggak. Yang tentang khiyar belum berarti ya? Belum Ibu. Tapi Umu tahu kan? Udah Ibu, udah saya chat, cuman nggak ada respon, cuman jawab salam saya doang Ibu. Oh jadi nggak ikut buat, juga hari ini nggak ada ya? Iya Ibu. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kita ketahui terlebih dahulu ya, bahwa orang yang dianggap berhak melakukan jual beli menurut Islam adalah orang yang memiliki 4 sifat, yaitu merdeka, balik, berakal sehat, dan rasyid. Lalu bagaimana jika jual beli tersebut dilakukan oleh anak kecil? Secara umum, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah transaksi jual beli yang tidak sah, meskipun anak tersebut sudah remaja, cerdas, dan bagus dalam jual beli. Hal ini mengambil hukum dari surat An-Nisa ayat 6, yaitu, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Namun, apabila anak tersebut sudah mumayyiz atau mampu membedakan, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai perkara ini. Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan tentang jual beli yang dilakukan anak kecil ini, yaitu yang pertama, jual beli yang dilakukan tidak sah. Pendapat ini mengungkapkan bahwa jika anak kecil yang melakukan jual beli, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah, terlepas apakah wali anak tersebut memberikan izin atau tidaknya. Pendapat ini merupakan pendapat yang diambil oleh kalangan Syafi'iyah. Pendapat yang kedua yaitu sah jika mendapatkan izin dari wali. Pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa jual belinya tetap sah jika dilakukan dengan izin wali. Pendapat ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, dan As-Tsauri. Sedangkan Ibnu Munzir menganggap bahwa jual beli tersebut sah apabila barang yang dijualnya adalah barang-barang yang kecil. Terus pendapat yang ketiga, boleh meskipun tanpa izin. Pendapat ini merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah, seorang anak yang sudah mampu membedakan
atau sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli dan hukumnya sah meskipun anak tersebut mendapatkan izin dari orang tuanya. Itulah beberapa pendapat yang menjelaskan tentang hukum jual beli oleh anak kecil dalam Islam. Kalau menurut saya, kalau yang barang yang dijual belikannya itu sebuah jajanan hanya di warung gitu ya, itu sah-sah saja, kecuali barangnya itu yang menjulur ke arah barang-barang orang dewasa. Mungkin diseharuskannya walinya itu jangan menyuruh anak kecil tersebut berjajan berjual beli sendiri atau jajan sendiri. Menurut saya seperti itu. Bagaimana Firna? Apa jawaban untuk pertanyaan pertama jelas? Cukup terjawab, Kak Syifa. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, ialah Meng, ya Ibu. Syifa, Ya, Ibu. kamu minum dulu nak, ibu gantian. Baik Ibu. Ibu, apa materi ini pertanyaan anak kecil ya. Jadi kalau secara umum kita ikuti syarat rukun jual beli, baik penjual ataupun pembeli adalah harus baligh ya Dek ya. Jadi kan rukun jual beli itu ada akid atau akidani, dua orang yang melakukan transaksi ya. Ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang dijual, ada alat tukar, kemudian ada akad, ijab kabul atau transaksi. Nah, dari masing-masing rukun tersebut ada syaratnya. Nah, di antara syaratnya adalah akidani atau akid itu orang yang sudah baligh. Nah, sekarang kita tahu pemahaman baligh adalah orang yang sudah mukallaf, ya, sudah mumayyiz. Mukallaf itu apa? Orang yang sudah menerima tanggungan hukum, sudah menerima umpama hukum itu haram, jika dia melaksanakan akan menjadi dosa. Ya, jika meninggalkan akan mendapat pahala. Sudah mampu menerima tugas pembebanan hukum kepada dia. Itu mukallaf, dan salah satunya adalah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang mana yang sakit, mana yang tidak, panas tidak, itu anak itu kalau sudah paham itu baru bisa. Nah, sekarang ternyata mumayyiz dan mukallaf ini masuk dalam lingkaran atau frame baligh ya. Baligh. Jadi saat orang itu baligh, masuklah dia menjadi orang mukallaf. Nah, di situ juga ada syarat berakal. Sudah baligh tapi dia tidak berakal, sama aja tidak bisa untuk melakukan transaksi. Kenapa? Diharapkan dalam proses kepemilikan harta itu tidak ada yang merasa dirugikan akibat adanya transaksi jual beli tersebut. Kenapa? Mungkin tadi kalau contohnya cuma sekedar beli permen ke warung, ya, terus orang tuanya membeli atau malah orang tua yang nyuruh. Ini punya anak TK. TK warungnya samping rumah atau depan rumah. Neng, atau nak beliin apa istilahnya, Dek? Bumbu dapur ada ya? Atau beli sasa deh, beli sasa. Beli sasa harganya 500 perak. Atau anaknya minta jajan. Mau jajan apa sih umpama? Minta permen yang kojek. Tahu harganya 500. Bawa uang 500, lari ke warung, di warung beli jajan, umpama jajan apa, permen, ngasih uang 500. Sudah pasti kasih permen itu. Selesai. Ini transaksi seperti ini bagaimana? Sah, kenapa? Karena dari pihak orang tua si anak itu bisa jadi walaupun badannya nggak ngikut, dia sudah
memberi faktor keamanan dari terjadinya transaksi itu. Buktinya apa? Dengan cuma membawa uang sebesar Rp500 atau 1.000 paling besar, atau bahkan 2.000 mungkin mentoknya ya. Dan pihak warung juga ya sudah uang segitu artinya tidak ada yang merasa ditipu dari transaksi tersebut. Anak kecil jajan ke warung sudah paham harganya segitu. Padahal anak kecil itu andai. Kenapa alasannya nggak boleh? Andai dia oleh orang tuanya dikasih uang 2.000, kalau nggak dikasih kembalian pun dia nggak akan minta. Mau dia nggak ngerti, uang 2.000 dipakai 500, kembali 1.500 dia nggak ngerti. Itu yang salah satu menyebabkan anak kecil tidak bisa transaksi, khawatir ada faktor penipuan, baik dari penjual atau umpamanya yang jual anak kecil. Karena ketidaktahuannya dia tidak ngerti mengembalikannya berapa. Mumayyiz, ada orang sudah balik juga tidak mumayyiz, tidak ngerti. Karena IQ-nya mungkin rendah. Rata-rata anak-anak itu umpama orang remaja itu punya IQ 140 umpama, itu cerdas ya. Nah ini cuma Allah anugerahi cuma 40. Jadi dia juga nulis nggak bisa, ngitung nggak bisa. Terus dia transaksi gimana? Sepanjang si penjual itu tidak menipu. Karena tahu gini, ke warung sana aja. Karena di sana suka ditungguin anaknya yang walaupun normal tapi IQ-nya rendah. Tidak ngerti uang 10.000 kembali berapa. Dia ada unsur mau mencari keuntungan dari itu. Nah itu si pembeli itu sudah ada niat nggak baik dari itu. Dek, maaf Dek, di tempat Ibu lagi adzan Dek. Kita itu dulu Dek ya, break dulu ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu.
Baik, untuk yang dekat rumah udah selesai adanya. Jadi tadi ya. Kemudian kenapa kalau akhirnya disahkan, khawatir ada tadi semacam unsur penipuan dari orang lain, baik yang menjual ataupun membeli, baik maksudnya baik anak kecil itu sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Ya, umpama anak kecil belum mumayyiz, belum mukallaf, belum baligh, disahkan akad jual beli yang mengandung atau memiliki harga besar. Kita di rumah tentu ada barang-barang berharga, di antaranya HP, yang umpama laptop yang bisa mudah diangkat. Kalau bisa, kalau sah transaksi itu nggak aman barang kita. Ditunggu orang tuanya pergi atau lagi ke belakang, nanti dia datang dibeli dengan dikasih uang 10.000, barang diangkat, anak kecil nggak ngerti. Tapi kalau sifatnya cuma sudah dipastikan, nih minta jajan akan uang 1.000 atau 500 perak itu akan dapat apa? Nah, beliin kerupuk. Ini beli 2 ya, ini uangnya 2.000. Anak-anak senang kalau disuruh begitu tuh. Nanti aku jajan ya, Ma. Iya, nanti terserah deh kamu, Pama. Itu sebatas itu dan sudah jelas pasti harganya sudah masalah. Artinya, andai dia pergi dalam waktu 5 menit balik lagi membawa barang yang dia minta atau dia pesankan orang tuanya tidak pas, langsung konfirmasi dekat ke warungnya. Sekarang begini, tentunya kalau dia itu ingin yang lebih luas, dia ke swalayan, nah itu yang benar, yang belum tidak bisa transaksi anak kecil. Kenapa? Sudah melibatkan jumlah uang yang besar, harga barang sesuai enggak dengan uang yang harus dikeluarkan, kemudian uang yang dikeluarkan itu ngerti enggak kembalinya, atau uang sekian itu dalam bill atau dalam nota, dalam kwitansi itu uangnya berapa, dia belum. Kalau ibu perhatikan anak-anak ibu tuh paham uang sekian dipakai sekian kembali sekian tuh pas sekitar kelas 4 kelas 5 lah ya. Nah, kemudian ada baiknya juga kita itu dalam mendidik anak ada kepercayaan dari orang tua untuk bertransaksi. Kalau kalian ini sebagai pengelola TK ya, aduh kok gerah. Kalau kalian itu sebagai saat ini sebagai pengelola TK atau TPA biasanya itu ada apa ya deh ya, yang satu hari itu anak-anak itu praktik jualan. Market day ya Bu. Market day ya bisa jadi kalau bahasa Inggrisnya. Ya ada karena ibu apal ya maksudnya lima anak itu. Nanti dia, Bu, nanti kita jualan ini, Bu. Ya, maunya apa deh? Nanti puding aja, aku rasa mangga, aku rasa ini ya ibunya yang. Nanti dia senang, pokoknya dia tuh senang nerima uang, senang bungkus barang, senang ngasihin. Jadi baru-baru taraf itu. Dan itu tentunya saat market day itu tidak dilepaskan, Neng ya, saat praktek itu. Tidak dilepas, ada orang tua di belakangnya, cuma anak dikasih kepercayaan, coba dia bisa enggak. Tapi saat terima uang, saat kembali juga ada dilihat uang yang beli juga, yang jualan anaknya, yang beli juga orang tuanya biasanya. Karena dia akan nangis kalau barangnya nggak habis biasanya itu. Jadi orang tua yang masak sendiri, apa sendiri nggak habis dibeli sendiri ya itu. Ya, jadi sebenarnya itu ada. Dan biasanya anak yang sering dikasih kepercayaan untuk belanja itu dia lebih cepat ngerti, ya, lebih cepat ngerti dalam pengertian dia ada mental ibu-ibu yang kecil ini yang sekarang di pesantren itu yang kelas 5 SD itu karena mungkin dia malu gitu. Enggak Bu, malu kenapa? Emang nggak ada hidungnya, saya bilang gitu. Ayo dianterin dong, ayo dianterin. Udah ke sana aja, kata si bapak. Mungkin nggak bisa Bu, nggak bisa uang 5.000 beli kerupuk 5.
Itu aja. Jadi untuk ngetes itu, dan warungnya tentunya enggak, apalagi sampai naik sepeda enggak. Itu rumah terus depannya atau samping rumah, artinya enggak itu ya. Jadi sebatas terjangkau uang sekian, bawa sekian, beli apa, masih itu sah-sah saja. Tapi seumpama anak ini lihat mamahnya nyimpen uang di laci, terus dia lagi pas main-main ada dompet, mamanya ambil 100.000, umpama ya, ini umpama. Terus dia juga mungkin dari salah asuh dalam pengertian gini, tidak dibiasakan kalau ngambil harus izin, umpama dia asal lari aja udah, jajan. Nah ini yang si pemilik warung harus konfirmasi. Ini kok anak ini biasanya kalau jajan cuma 2.000-an, kok ini bawa 100.000. Konfirmasinya begini nih, khawatir kita sebagai orang yang memiliki warung ya, kalau ketemu kejadian seperti ini. Beli apa? Ini ya sudah. Nah pasti dia nggak akan minta kembali. Oh dia nggak ngerti duit itu ada kembaliannya. Apalagi udah tinggal dicatat aja, catat, terus ditulis di kertas, masukin ke plastik. Tadi siapa bawa uang sekian, 100 umpama 50 jajan sekian, ini kembaliannya. Kasih ke mamanya, jangan ke anak itu lagi. Ya, mengingat tadi dia belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini, jadi karena ada kejanggalan nih. Artinya tidak semua, ini Ummu Nadia ada nih di itu. Neng Siva, pemakalah sama Ummu Nadia. Iya, Ibu. Ini ada di Zoom. Dia tapi nggak ngerespon. Baru Bu. masuk. Baru masuk. Jadi sering nggak ngerespon sama tugas-tugas yang suka kelas kasih gitu, Bu. Terus juga saya juga japri. Yaudah ya. Baik, jadi begitu ya Neng. Siapa tadi yang bertanya Neng? Firna, Ibu. Yang Firna. Jadi selama tidak selama kejangkau dengan uang yang dia bawa beli apa, nggak pasti uang sekian dapat sekian. Tapi untuk amannya agar anak juga jajan itu tidak, mengingat kesehatan sekarang itu ya dari dululah kesehatan itu mahal, dampingi anak itu. Cuma kalau kondisinya rumah dekat, kompleknya aman, lingkungannya, mama itu kerjaannya kayak gurita, tangannya megang ini, megang itu dalam waktu yang sama, anak minta jajan, nah umpama jajan nangis, ya udah. Tapi ibu sih kalau waktu ya seingat ibu waktu gedein anaknya masih balita itu biasanya cuma anak tuh kadang terpengaruh temannya. Biasanya ibu siapin makanan umpama di rumah yang aman. Nah, nanti biasanya dia tercemar tuh saat dia sekolah tuh. Lihat yang lain jajan apa itu udah mulai berani, saya kan udah sekolah, itu mulai dia tidak terkontrol kesehatan makanannya. Ya. Jadi tadi garis besarnya selama transaksi itu tidak dalam jumlah besar ya, yang akhirnya akan menimbulkan mengakibatkan ada efek hukum berpindahnya kepemilikan ya sah-sah saja. Tadi beberapa kali bolak-balik contoh anak kecil jajan di warung. Ya. Terus terkait dengan kata kalian, terus gimana dong transaksi kami sebelum belajar fikih muamalah gitu ya? Ada kan ya? Iya, Ibu. Ya sah-sah saja. Sebenarnya kalian tuh kemarin sudah melaksanakan tapi belum tahu konsepnya. Sudah melaksanakan jual beli. Kalian juga sudah pada pinter makan di KFC ya. Artinya KFC itu benar-benar akan jual beli benar loh. Kita datang, kita pesen makanan, kita bayar, kita dapat barang. Terus kita duduk. Ya kan? Coba kalau kalian masuk ke Padang. Kita duduk, langsung siapin makanan, kita makan, tahu-tahu suruh bayar. Coba kalau kita, saya di sini mau duduk aja, kenapa dikasih makan kan bisa kan? Akadnya dari awal nggak jelas kan?
saya itu di sini mau ikut duduk umpama atau dikasih makanan dikasih makan kan bisa jadi kan. Tapi ya enggak juga lah, kalau orang masih punya urat malu ya enggak mungkin kalau cuma mau duduk masuk ke itu. Ya. Sama saat kalian beli bakso di tempat biasa, maksudnya di apa ya, di tempat bakso biasa, terus kalian masuk ke bakso bujangan umpama, atau bakso atom sehat tuh. Itu kan datang, kita milih, kita itu nunjuk walaupun kita bukan kita yang layanin, kita nunjuk itu, minumnya apa, kita bayar baru kita bisa makan. Tapi kalau kita beli bakso di tempat biasa, sama kayak tadi duduk, apa Bu? Saya jangan kasih toge, jangan kasih apa, tetap minumnya apa ini, makan baru bayar, ya. Jadi selama ini ya sah-sah saja. Kenapa? Ibu bilang sah, kenapa? Karena kalian sudah termasuk orang yang baligh saat melakukan transaksi itu. Kalian adalah orang mukallaf, kalian juga berakal, kalian juga mumayyiz, bisa membedakan mana duit sendiri, mana bukan duit sendiri. Kecuali kaliannya waktu transaksi itu ada ngelego apa ya bahasanya? Ada unsur penipuan, nah itu yang nggak sah. Kalau ingat kembalikan, ya kalau ingat. Kan ada istilah apa tuh Dek, kalau kalian lihat guruan kelompoknya si Sule itu, ingat nggak kamu waktu SD apa makan gorengan, umpama ngambil 3 bayar 1 gitu kan. Nah itu transaksi itu yang harus diperbaharui, diperbaiki. Artinya ada 2 yang kita nggak bayar, yaitu yang harus karena artinya harus dibayar sekarang. Transaksi kemarin itu berarti saya salah karena ada unsur penipuan dari saya. Kenapa? Karena makan 3 ngaku 1. Itu paling seperti itu. Ya. Nah, kedua, biasanya manusia itu saat mendapat kembalian kalau kurang langsung dikembalikan tuh. Maaf ini kembaliannya kurang, wah saya kan sekian kenapa mudah. Berbeda saat semoga tidak ada di anggota Zoom ini, kembaliannya lebih, jarang yang mau mengembalikan lebih itu. Nah, itu yang harus kita berani mengatakan bahwa ini bukan hak saya. Ya. Nah, Ibu perhatikan orang-orang jualan yang skalanya kecil, saat membeli itu uangnya agak gede aja, entah 50, entah 100, itu dia rada bingung memberikan kembalian. Nah, kita jangan memanfaatkan kondisi seperti itu. Kenapa? Yang jelas itu bukan hak kita, ya. Hak orang lain harus dikembalikan karena kalau masih di dunia enak kembalikannya lah. Nah, kalau ditagihnya di akhirat, nanti kita menjadi orang yang taflis, rugi. Rugi itu apa? Semua itu akhirnya diambil dengan pahala kebaikan kita yang akhirnya nanti bikin kita habislah skor kebaikan kita habis, ya. Dan Ibu sering begitu itu. Uang Ibu 50-an. 50 ini kembalikan lagi ke Ibu. Tadi uang saya 50, kenapa ini balik lagi? Bukannya Ibu 100, bukan 50. Ya. Jadi sering menemukan di pedagang-pedagang kecil itu kita belanja agak anu aja sudah bingung dia. Ya, jadi jangan manfaatkan seperti itu. Bisa jadi dia kurang cerdas. kurang mumayyiz, ya. Ininya akalnya kurang cerdas bisa jadi. Jangan dimanfaatkan seperti itu. Itu Dek, Siva yang bisa Ibu tambahkan. Terima kasih Ibu. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, jadi bagaimana hukum pemberian gaji yang disertai dengan bonus? Yang tadi ya, bahwa pemaparan seorang guru, kalanya ada bonus seperti dia dapat bonus dari tiket ataupun lain sebagainya. Maka dikutip dari buku Harta Haram Muamalat, kontemporer karya Erwandi Tarmizi, jumlah bonus yang diberikan tersebut tidak tetap. Terkadang besarnya sama dengan gaji pokok, terkadang juga lebih kecil, terkadang juga lebih besar, dan bisa juga tidak ada sama sekali.
maka bonus tersebut termasuk ke dalam hukum goror, yang dimana arti goror sendiri ialah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Adapun kriteria goror yang merupakan yang merusak akad, yaitu keberadaannya dalam akad mendasar dan bukan sebagai pengikut. Bila keadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut, maka tidak merusak akad. Berarti dalam akad mendasar itu yaitu yang gaji pokoknya itu, yang akad tidak mendasarnya itu atau yang sebagai pengikut itu seperti bonusnya itu ya. Dalam pembayaran gaji dengan cara gaji pokok ditambah bonus sangat jelas bahwa goror hanya terdapat dalam goror yang terdapat dalam bonus tersebut dan bukan gaji pokok yang jumlahnya tetap dan jelas sejak akan dibuat. Maka gaji tersebut gaji si bonus itu tetap sah karena tidak tidak mencangkup pada Nah, jadi si goror ini kan hanya keberadaannya tuh kalau misalkan di gaji pokok tersebut itu tidak sesuai, misalkan gaji pokok yang telah disepakati antara kedua belah pihak, kalau tidak sesuai maka akad tersebut itu tidak sah. Kalau bonus ini sah-sah saja karena dia bukan termasuk ke dalam goror, dia hanya mengikuti dari gaji pokok tersebut. Seperti itu. Mohon apa ada yang ingin menyanggahnya atau menambahkan kembali? Untuk Firna, apakah jelas? Baik, cukup menjawab Kak Syifa. Terima kasih. Baik Ibu, apa ada tambahan materi Ibu? Ini kan pertanyaannya terkait dengan upah ya? Iya, upah yang bonus. Ujroh ya. Kalau bahasa Arabnya dia bahasa Malamannya ujroh. Sebagai guru kan pekerjaan utamanya ngajar. Ya, itu kita dikasih bonus karena kita kasih gaji atau honor karena kita mengajar. Nah, piket rapat. Nah, biasanya kalau yang Ibu alami ini kalau yang piket, kalaupun kita dapat itu asal transparan ya, pembayarannya transparan, bagian keuangannya. Ibu Pila-Pila dikasih tugas untuk jaga piket. Kalau pas jaga piket itu kita dapat, istilahnya dapat ujroh atau upah, itu kita termasuk kelompok lembur. Nah, nanti di peraturan keuangan itu ada, transport sendiri ada, lembur berapa atau lebih jam itu berapa. Tergantung UMR wilayah dia di mana bekerja. Untuk umpama rapat juga dapat ada, tapi itu biasanya dihitungnya di kelompok transport rapat. Walaupun dari pagi memang kita ada di sekolah atau ada di kantor, ya. Terus kasih upah, dijelaskan dapat berapa-berapanya. Enggak. Jadi kalau kita memang mau jelas, itu kita enggak apa-apa transparan ke bagian keuangan. Transparan dengan bagian keuangan, ya. Tapi kalau yayasan itu sehat, atau sekolah itu sehat, atau lembaga itu sehat, setiap kali memberi uang kepada baik itu OB-nya, baik itu satpamnya, baik itu guru, dosennya, ataupun karyawan atau tenaga pendidiknya, pasti ada lembarnya, slipnya. Ya. Ada slipnya, umpama ini jaga piket. Nah kalau jaga piket itu sebenarnya dia kelompok-kelompok lembur itu. Karena kan umpama hari ini yang piket itu tentunya datang pagi piket,
yang lain belum masuk, kita udah masuk. Ya, menyambut para murid itu. Kadang yang lain sudah pulang, kita belum. Nah, itu kelompok lembur. Jadi, sebenarnya ini memang harus dibayar karena di luar ketentuan tadi. Memang harus dibayar. Artinya, tugas saya sebagai tenaga pengajar sudah saya kerjakan, yaitu mengajar. Tapi, ini kayak umpama kayak ibu. Ibu merangkap di Pasca. Ya, ibu merangkap di Pasca. Nah, kalau di Pasca lagi ada kegiatan, umpama rapat segala macam, ibu tidak termasuk ke dalam honor ibu. Ibu dikasih honor ngajar, itu tidak termasuk rapat, masuk ke honor itu enggak. Ya, waktu dulu masih offline ya. Sekarang kalau online kan sudah tahu tidak ada transport, ya sudah kita seperti biasa. Tapi nggak tahu kalau di kelompok guru. Bu, kepanitiaan. Kepanitiaan umpama tadabbur alam, umpama makan sehat, umpama kepanitiaan akhir tahun, pensi ya, pentas seni. Terus guru dapat. Nah, itu beda. Ya, jadi ini yang kita bicarakan ini kelompok ujroh atau upah. Ya. Upah kita di luar tugas pokok kita. Akadnya gitu loh. Kan yang siapa ini, pertanyaannya siapa ini? Masih sama Ibu Firna juga. Firna kan menanyakan apakah tidak masalah akadnya seperti ini. Selama ya tidak jelaskan dapat berapa-berapanya. Ya enggak, kalau kita biar hati kita tidak bertanya-tanya, tentunya yang ngasih kan bukan, yang ngasih honor kan tentunya bagian keuangan toh. Sekecil apapun lembaga itu pasti ada bagian keuangan. Kalau kita dapat, umpama Siva dapat uang apa ini? Itu tadi katanya uang panitia UAS umpama. Atau ini uang koreksi. Atau ini uang nguji. Ya. Nguji ada siswa baru penerimaan. Jadi kitanya jangan dapat uang masuk berapa. Nggak tanya ya jangan. Takutnya kita uang zakat juga nggak ngerti. Terus siapa yang belum dapat zakat? Angkat tangan. Saya, Bu. Loh, kemarin belum dapat. Kapan, Bu? Itu yang kemarin habis rapat dibagikan. Oh, itu uang zakat ya, jangan ya. Jadi kita ada konfirmasi lah. Sama dengan kalian juga ke suami kalau dikasih uang di luar gaji, ya kalian tanya. Pak, kan kemarin udah Bapak itu gaji udah dikasih. Ini ada uang lagi, uang apa? Bapak dapat bonus. Udah. Ya, lain dengan uang bonus tadi, beda kan? Uang bonus kan kita nggak ada ini, nggak ada tenaga yang dikeluarkan atau jasa kita yang dikeluarkan di luar jam kan? Biasanya bonus itu dilihat kinerja kita selama setahun, ternyata kok bagus. Umpama buat karyawan ya di absen selalu ada, terus tanggung jawab, laporan tidak pernah terlambat, segala macam itu dicatat sama bagian SDM. Nah, ini tahun ini dia berhak dapat bonus. Atau yang lain ngambil cuti saat lebaran, dia rela. Ya, dia rela. Nah, kalau ini itu uang bonus enggak, Bu? Dia uang lembur itu. Ini satpam kampus nih. Lebaran itu sebelum liburan itu diedarkan dulu surat. Siapa yang mau siapa yang mau piket saat liburan nanti. Tapi buat siapa? Buat satpam saja. Terus umpama ada OB atau ibu yang tinggal di sini, artinya pulang juga biasanya nanti, menjelang lebaran ketupat, umpama saya ibu ngisi juga. Ya nggak direken uang itu buat satpam. Terus ibu datang juga. Datang di saat orang libur. Terus ibu nuntut. Saya kan kemarin datang 3 kali, kok saya nggak dapat uang lembur? Nanti pertanyaannya siapa yang nyuruh? Ya kan? Jadi kalian kalau sudah ngabdi di instansi segala macam, pertama
dikonfirmasikan ini uang apa, ya. Jangan pula kita jadi orang yang pinter tapi blow on gara-gara ngadepi duit. Ya, jadi nggak tahu itu tadi uang apa. Nah, sekarang sudah tidaklah orang itu menerima uang per uang. Maksudnya uang cash tuh udah transfer tek informasi aja. Tinggal tahu-tahu dapat WA bahwa payroll gaji bulan ini sudah ditransfer ke rekening. Ya tinggal kita kalau ada m-bankingnya tinggal kok diperiksa aja. Oh iya sudah ada, ucapan terima kasih. Tapi kok pas dilihat di m-banking kok kurang. Dengan yang informasi tadi, ya sampaikan. Saya cek m-banking adanya sekian, mutasi transaksinya kok tadi ngirim. Nah, umpama dia, oh iya saya nggak ngasih tahu bahwa dipotong pinjaman. Oh ya, ya sudah. Ya, jadi itu Neng. Jadi maksudnya kelompok ujroh ya atau upah. Jadi sifatnya kita harus konfirmasi. Jangan nggak tahu dapat berapa-berapanya, enggak, harus jelas itu. Supaya kita juga ingat bekerja itu, orang yang bekerja kalau jelas dihargai itu walaupun kecil, dia akan lebih bertanggung jawab daripada mau menerapkan keadilan tapi tidak adil. Contohnya apa? Semua dikasih semua. Bonus. Yang kerja, yang nggak kerja, yang malas, itu malah bikin mematikan orang yang rajin itu, udahlah sama aja ini. Ya. Apalagi kalau jiwa pengabdiannya nggak ada. Itu Nasifa yang Ibu tambahkan, yang bisa Ibu tambahkan. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Selanjutnya pertanyaan dari Syahidah Qur'ani, yaitu pertanyaannya, saya ingin menanyakan apakah ada produk semisalnya murabahah di bank syariah tapi dalam bentuk jasa, misal untuk biaya pendidikan ataupun pernikahan. Kalau ada, itu termasuk ke dalam jenis akad apa? Maka kita bedakan terlebih dahulu akad antara akad dan produk. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lainnya yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, akad murabahah, mudharabah, ijarah, dan lain sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan produk adalah berbagai macam fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan nasabah seperti misalnya tabungan kurban IB, tabungan rencana IB, KPR IB, terusnya pembiayaan koperasi IB, terusnya transfer IB, dan pembiayaan konstruksi IB dan lain-lain. Termasuk pula produk pembiayaan multijasa yang merupakan pola dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya naik haji, ataupun umroh, termasuk untuk biaya pernikahan. Dalam pembiayaan dimaksud Bank Syariah memperoleh P dari imbalan jasa atau ujroh, sesuai dengan kesepakatan awal yang dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. Penetapan ujroh keuntungan bagi bank ini dilakukan secara negosiasi antara bank dengan nasabah sehingga lebih kompetitif. Angsuran yang disepakati pada awal pembiayaan ini tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan, meskipun terjadi fluktuasi suku budaya di pasar konvensional. Angsuran pembiayaan multijasa ini tidak berubah sehingga nasabah akan merasakan ada risiko naiknya angsuran bulanan. Baik, seperti itu jawaban saya. Mungkin termasuk ke dalam akad murabah dan mudharabah ya Ibu. Mohon penjelasan Ibu, karena saya juga kurang mengerti dengan hal terbang bank. Kalau itu produknya untuk pendidikan, biasanya sih dia ngajak kita itu untuk kayak semacam asuransi pendidikan. Tapi kalau asuransi pendidikan kan kita bayar premi ya. Nah, paling kalaupun ada
kayak semacam memberi beasiswa itu biasanya dari uang zakat, ya, uang zakat. Nah, itu biasanya yang tahu tuh orang dalam. Orang dalam itu maksudnya gini, orang yang menjadi pegawai bank. Karena dia tidak terbuka secara umum informasi itu. Ya, karena Ibu pernah di awal tahun kemarin bulan apa ya? Bulan September lagi perjalanan di mobil mendadak ditelepon, Ibu bisa referensi, maksudnya bisa referensi untuk beasiswa buat mahasiswa. Saya bilang ini siapa? Saya alumni Bu, alumni S2 IK. Oh iya yang geng. Terus saya sekarang kerja di situ. Nah, ya saya juga kan karena gini, di kampus itu satu pintu informasi siapa yang memberi beasiswa, siapa yang enggak, ya. Tentunya lewat bagian akademik, gitu loh. Jadi nggak bisa semua orang ngurus semua tuh enggak, nanti kacau kan. Ya, saya bilang nanti saya sampaikan ke bagian akademik, tentunya atas referensi dari bidang Parek 3, bidang mahasiswa. Nah, itu ternyata saya tanya itu uang apa? Ini uang zakat, Bu, zakat yang tempat kami kerja, uang bank. Nah, oh ya sudah, hubungi aja Ibu ini, silahkan. Karena nanti dia yang akan saya referensi orangnya ini, tapi harus dapat ACC Kaprodi, dekan, dan bagian akademik nanti dibawa ke itu. Tapi ini cepat Bu, iya nanti juga selesai. Nah akhirnya sudah itu jalan ya sudah komunikasinya dengan keuangan itu sebagai contoh ya. Sebagai contoh itu biasanya kalaupun ada untuk memberi beasiswa pendidikan itu biasanya uang zakat dari perusahaan itu. Kemudian terkait dengan biaya pernikahan itu paling masuk kelompoknya ya meminjam. Tapi meminjam itu nih ya, Ibu waktu itu masih BNI Syariah. Sekarang kan udah BSI kan, yang bank-bank syariah itu jadi BSI, jadi dimergerkan. Saat itu pihak bank datang ke kampus, silahkan kalau karyawan ada yang mau pinjam karena Mas IIKI kerjasamanya BNI Syariah, karyawan bayar di situ dan maksudnya gini, mahasiswa bayar ke situ dan karyawan di transfer juga lewat situ, silahkan. Jadi Ibu coba deh pinjam untuk renovasi. Itu sama aja, walaupun dia datang, dia menyampaikan, terus artinya dia tuh kan aktif nyari, karena bank juga kalau nggak ada yang minjem dia nggak dapat penghasilan, kan uangnya nggak muter kan. Jadi orang nabung itu kan biar berdiri tegap itu harus dipinjamkan lagi dan harus muter uangnya. Tidak disimpan uang utuh di bank itu tidak diputarkan. Banyak syarat di situ itu. Banyak syarat ketika mengajukan pinjaman itu. Karena Ibu sifatnya coba-coba dan Ibu juga males, maksudnya gini ya. Males banyak urusan tak itu sudah nggak ada jawaban ya sudah. Suatu saat dia datang lagi, Ibu waktu itu iya tapi saya sekarang udah nggak kepengen lagi kata saya gitu. Kenapa Bu? Nggak apa-apa karena saya pada dasarnya saya tuh nggak mau punya utang. Cuma kemarin karena dari bank datang ya barangkali bisa tapi sekarang saya sudah enggak. Oh gitu Bu, iya. Jadi artinya apa? Pihak bank meminjamkan itu ya sama. Buat apa dilihat dulu tempatnya, kemampuannya, apa yang menjadi agunan segala macam. Nah, yang setahu Ibu produk yang buat nikah, melaksanakan pernikahan Ibu belum itu. Mungkin tadi Siva bisa buat referensi, tapi Ibu sendiri belum tahu produknya apa di bank yang menyediakan dana. Ada orang mau nikah terus pinjam itu Ibu belum tahu produknya. Paling yang ada tadi kalaupun disahkan juga tadi akadnya juga pinjam meminjam. Tapi kita ada yang dijaminkan, ada yang diagungkan, bisa berupa sertifikat rumah atau sertifikat tanah
atau BPKB mobil itu ada jaminannya, nggak cuma-cuma uang bank dilepas ke kita itu. Begitu Neng ya, tambahan dari Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk Syahidah, apakah jelas? Syahidahnya nggak ada. Baik Ibu, kalau seperti itu. Ada teman-teman yang ingin bertanya kembali atau ingin menambahkan materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kali ini? Kalau nggak ada ditutup Neng ya. Ibu mau ulangi absen ya. Baik Ibu. Baik, saya sebagai pemakala pada hari ini pamit undur diri. Maaf jika banyaknya kesalahan saya dalam membacakan materi atau menyampaikan materi. Terima kasih atas Ibu telah menambahkan materi dan penjelasannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Dira tadi sakit, Firna tadi ada ya. Firna Nahwa. Husnul Khotimah ada? Enggak ada. Nur Nimawati? Enggak ada. Risma? Hadirah Ibu. Risma ada. Sifa Romdonia? Enggak ada. Sarah Sobari? Enggak ada. Zarfani? Apa? Izin Ibu. Sarah Sobari? Sarah tadi izin Bu. Kenapa dia? Katanya tadi kuotanya kehabisan. Zarfani? Zarfani nggak ada. Umu Nadia? Umu Nadia? Itu dibuka dulu mute-nya. Umu Nadia? Oh, berarti dia cuma pasang. Makanya ini ya, ada beberapa dosen kalau rapat dosen bilang kalau saya kuliah kamera harus di on kan, itu maksudnya ini Risma juga ada padahal. Ada Ibu siapa? Risma. Iya. Kayaknya tadi Ibu manggil deh. Ada Ibu. Iya, oke. Ini Umu Nadia nih, kalau nggak bilang Ahadiro, Ibu Alpa ya. Karena ada cuma ininya aja apanya? Ada cuma nama dan Zoom-nya, tapi dipanggil nggak nyaut. Ya sudahlah. Itu pilihan hidup ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Umu Nadia, tetap Ibu, kalau kalian pengen lulus mata kuliah ini ya seperti yang lain, membuat makalah dan menyampaikan serta mendiskusikannya ya. Demikian dari Ibu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Lihat dulu ya. Terima kasih Ibu. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Harus kalau dari maju.